Ya, salam sehat. Bandarmologi FTNJ ke-1 ya. IPO 25 Desember. Sebentar ya. Desember 2022 ya. Ntar kita ralat sebentar. Desember 2022 ya. IPO 25 Desember 2022. Data diambil sampai dengan 4 Juni 2025. Kita langsung aja ke profil perusahaan. Venteni Fortuna International Tbk ya, PT ya, disingkat FTNY, itu sebuah holding companies, web portals, and or digital platform with commercial purpose and e-commercial. Ya, ini hubungannya dengan digital juga ya. Tapi ini di finance ini. Holding company tapi nggak ada tulisannya finance ya. Ya. Kita langsung aja ke ini. Pemegang saham, direksi ya. Danar Raditya, Junihiro YD, masing-masing 20% sama 0,19%. Ya, terus ini pemegang saham lainnya. Ya, kita ingin titik beratkan ke direksinya ya, bahwa direksi punya saham di perusahaan di mana dia menjabat sebagai direksi perusahaan. Nah, kita langsung ke IPO date, di mana IPO date tanggal 25 Desember 2022. Ya. Kemudian Venteni Fortuna International Tbk, underwriternya CD, ya. Mega Capital Sekuritas. Apa ini kaitannya dengan KRL Tanjung? Nggak tahu juga ya. IPO di 360. Ya. Pada saat IPO, pemegang sahamnya saham publik ya, itu 15%, kemudian founder share 85%. Kemudian seiring berjalannya waktu, saham publiknya berubah jadi 21% dan founder share 79%. Jadi ada pengurangan dan penambahan 6%, di founder share berkurang 6% dan saham publik bertambah 6%. Founder share underwriter ya, SF dan OD. Jadi ada 3 underwriter ya, selain CD, Mega Capital Sekuritas, kemudian Surya Fajar Sekuritas, dan BRI Dhanariksa Sekuritas. Kita langsung aja ke jual beli. Jadi harga 137 ya, harga terakhir atau last price tertanggal 3 Juni tepatnya, hari kemarin ya, hari Selasa. 137 dengan kenaikan 2,24%. Dibanding dengan harga IPO, saham ini telah turun
61,94%. Di mana rata-rata 200 hari low-nya di 115, AVG bandarnya di 158, dan high price-nya di 250. Ya. Diperlukan kenaikan sebanyak 162% untuk menuju ke harga IPO. Kita ke yang jual dan beli. Nah, kita ke yang jual, CD, ini sebagai sekuritas underwriter, ya. Jual 70% dari saham yang beredar di pasar, SA 6%, FZ 10%, BQ 1%, KZ 6%, dan lain-lain 8%. Dari sini kelihatan bahwa ini distribusi, ya, karena yang lain-lain di sini 8%, ini 35%. Sedangkan YPCD jual 70%, di sini cuma 5%, 13%, jadi CD guyur, ya. Nah, di sini XL, PD 17%, 17%, dan XC 12%. Kalau kita bicara tentang saham free float, ya, jadi saham ini telah dijual belikan 45% dari saham free float, ya. Jadi saham free float yang 21%, 45% telah dijual ke pasar, dan 55% masih di hold oleh pemegang saham yang ikut IPO di awal IPO, yaitu tanggal 25 Desember 2022. Ini Natal nih, 25 Desember, ya. Ya, coba kita kok IPO pas di hari Natal, bener nggak? Salah jangan-jangan. Ya, tapi di sini 15 Desember. Di sini 25, ya. Waduh, kacau ini. Oh, betul, ya. Di sini 15 betul, ya. Jadi ini ada kesalahan tanggal, ya. Kesalahan tanggal, kita betulkan dulu, kita ralat. Ya. Jadi 15 Desember Kamis, ya. Itu tanggal IPO-nya. Jadi kita kembali, 45% sudah dilempar di pasar, 55% di hold, ya. Jadi ada 3 pokok saham yang di founder share, ya. Dalam hal ini 79%. Saham yang udah berada di publik, dalam hal ini 9%. Saham free float yang belum ada di publik, masih dipegang oleh pemegang saham peserta IPO. Jadi dia pegang harga di 360, nyangkut tentunya. Dan ini saham yang telah beredar di market. Ini, ya, maksudnya. Sebanyak 587 juta lembar lebih. Nah, ini saham keseluruhan. Jadi penguasanya XL, NI, PD, XC. Nah, ini bandarnya kurang kredibel, ya. Kredibel dalam tanda petik, ya. Ini yang jualan
7% underwriter-nya. Jadi banyak yang sangkut ya ini ya. 33, di mana harga sekarang adalah 137. Wah, banyak yang nyangkut ini ya. Jadi banyak nyangkut. Nah, kalau kita tinjau dari saham yang ada di pasar yang telah dijual belikan, itu terlihat sekali distribusi. Ini kalau kita pandang dari awal IPO sampai sekarang, dari waktu lahir sampai sekarang. Yang kira-kira mana ya? Oh ya, ini ada 2,5 tahun ya. Di usia perusahaan ini baru 2,5 tahun. Diguyur ya, CD 70%, kuahnya besar, dibagi ke kuah kecil-kecil. Kecuali satu ini yang warna orange, kalau dia belinya dalam persentase besar, itu pertanda retail ada di situ. Di sini retail yang jualan dikit, tapi yang beli banyak. Kurang bagus untuk di hold ya. Mungkin untuk scalping ya lain cerita. Nah, di sini 9% sama 12%, di mana yang kita yang dipasarkan 9%. Jadi kita perhatiannya ke sini aja. Yang pegang 9% itu MI, XL, PD, XC, CP. Nah, rata-rata retail. Jadi perusahaan ini mungkin ya kurang menarik sebetulnya, tapi harganya di bawah. Jadi yang menarik dari saham ini adalah harganya yang di bawah. Coba kita lihat chart ya. Nah, ini. Jadi saham ini waktu IPO dengan harga 360 ini. Jadi mungkin sempat arah terus turun. Hari kedua IPO turun lagi, tapi masih di harga atau di atas harga IPO. Jadi dari sini kelihatan bahwa underwriter-nya kurang bagus ya, menurut pendapat pribadi saya ya. In my opinion. Karena hari pertama dan kedua aja udah diajar merah. Sebenarnya nggak merah sih. Dimana intinya open atau last price di bawah open. Nah, lebih bagus tuh open di atas last price. Jadi candle-nya hijau, tidak ada panik selling. Ini arah jual. Arah naik jual. Kalau ini open santai, beli. Open beli. Open beli. Open beli. Terus koreksi TP tapi nggak sampai parah. Jadi optimisme masih ada ya, daripada yang candle-nya merah. Ya, kita lihat. Nah, ini berada di bawah. Ya. Jadi harga saham ini menarik kenapa? Pertama di support, ya. Harga relatif di bawah. Banyak bandar nyangkut. Ya. Ya, ini supportnya di demand area dan harga bandar nyangkut. Ini udah membentuk anak mata pancing ya.
Ini golden cross, golden cross. Nah, itu dari sisi chart. Kemudian kita coba kalau kita asing dan nano kita pisahkan ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini asing ya dan domestik dipisah. Seperti SF ini sama SF ini sama-sama SF-nya, tapi ini SFF asing foreign ya. Ini SF lokal domestik. Jadi asing jualan ini karena SF gede 24%. SF ini juga underwriter ini ya. Jadi CD sama SF jualan. Nah, yang jadi pertanyaan, SF di sini beda nggak sama SF yang di sini? Orangnya ya. Kalau account-nya jelas beda, asing sama enggak. Nah, di sini agak berbeda dikit, di mana di sini 12%, kalau di yang domestik ini 9%. Nggak usah dihiraukan ya, ini untuk patokan aja. Tidak bisa 100% karena kita di luar, kita hanya membaca data yang ada, tidak detail. Lumayan detail sih, tapi tidak 100% detail. Nah, kalau di sini 12%, SF 3%, PD 2%, XL 2%. Ya. SF di harga 33 atau di bandar SF ya. Kalau di sini SF-nya 0 karena emang ya ini enggak ada SF di sini malah surplus ya. Coba kita lihat SF 27%. Oh iya, ini surplus dia. Oh iya, ini ada perbedaan 34. Ini apa perbedaannya ya? 27% sama 24%. Nah, ini sebagai catatan ya. Jadi kalau kita perbandingan lokal dan asing, di mana ada sekuritas yang sama, SF, ya. SF cuma bedanya ini domestik, ini asing. Selisih ini mempengaruhi saham publik yang 3% ini, Pak. 9% kan 12% ya. Kalau di asing ya, asing dan lokal kita bandingin. Kalau kita tidak bandingin, kita anggap itu lokal semua, itu ya di sini nggak ada. Ya, kalau di sini perbedaannya SF 24%, SF di sini 27%. Jadi ada selisih 3%. Apakah mungkin itu ya? Tapi abaikanlah ya. Karena jawabannya nggak ada yang mau jawab. Kita hanya memprediksi dengan data yang ada. Nah, itu ya. Jadi ada perbedaan bandar di sini. Di sini SF sebagai bandar 3%. Nah, ini 3% juga ini pas kebetulan. Ya, SF kalau di sini itu sebagai bandar, tapi SF domestik ya. Ya. Kita lihat yang kekinian. Yang kekinian masih terlihat distribusi. Ya. Jadi yang kekinian kita ambil dari oh enggak ada ini, bukan kekinian ini bukan ya. Bentar.
yang ini. Nah, ini tetap kelihatan distribusi ya, dimana CD jualan banyak. Nah, ditampung, dibagi-bagi ke XL, NI, PD, XC, ini CP yang merah, yang orange gede sampai 35%. Jadi ini distribusi juga dengan sama ini. Bentar ya, masih. Kok ini tanggal 25? Oh, nggak ada ya. Oh ya, cukup di situ ya. Tidak ada yang kekinian. Ini juga masih. Oh ya, ini lokal dan ya cukup ya. Tidak ada yang diperbarui. Cuma kita perlu lihat bandarmologi yang terkini. Ini masih distribusi. Ya, mungkin ini kategori saham yang susah dideteksi akum atau tidaknya. Naik tapi akumnya nggak kelihatan. Mungkin ini jenis main sendiri ya, atau volume rata. Coba kita lihat FTNY. VTNY. Ya ampun. Banyak gangguan ya internetnya ya. Iya, ya, FTNY ada volume mulai naik bentuk mata pancing. Volume rata. Saya kira cukup. Sekian.